warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 zakat hasil bumi. Yang pertama kami akan memaparkan dalil hukum kewajiban. Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, ayat 41, Al-A'raf ayat 156, Maryam ayat 3, Al-Mu'minun ayat 47, dan yang terakhir ada An-Naml ayat 3. Untuk materi yang kedua yaitu jenis tanaman yang bernilai ekonomis. Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, lalu memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah untuk membusuk, dan dapat juga ditanam oleh manusia itu sendiri. Adapun jenis tanamannya seperti biji-bijian, umbi-umbian, lalu sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, tanaman hias, dan lain-lain. Contoh dari biji-bijian itu sendiri yaitu seperti padi, jagung kedelai. Contoh dari umbi-umbian yaitu ubi ketang, ubi kayu, lalu ubi jalar, jahe. Contoh dari sayur-sayuran itu yaitu ada wortel, kol, mentimun. Lalu pada buah-buahan seperti kelapa, pisang, jeruk. Ada juga dari tanaman hias seperti anggrek. Lalu pada rumput-rumputan seperti serai atau minyak serai. Lalu pada contoh daun-daunan ada teh, tembakau, vanili. Pada kacang-kacangan ada kacang hijau, kedelai, dan kacang tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asya Aprilia, NIM 4119116. Saya akan menjelaskan tentang nisab dan kadar zakat hasil bumi. Yang pertama yaitu nisabnya. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasak yang setara dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti jagung, gandum, beras, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya setara dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisab disetarakan dengan harga nisab makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kadar zakatnya. Untuk kadar zakat hasil pertanian, jika diairi dengan air hujan, air sungai, dan air mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan, maka kadar zakatnya adalah 5% sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada biji yang diairi dengan hujan maka zakatnya 1/10 bagian, dan yang diairi dengan kincir atau ditarik oleh binatang zakatnya 1/20. Hadis riwayat Ahmadi, Muslim, dan Nasai. Kemudian saya akan memberikan contoh penerapan zakat hasil bumi. Contohnya yaitu Bapak Sutik adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebesar 5 juta. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Maka zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya yaitu yang pertama, ketentuan zakat hasil tani sendiri yaitu nisabnya 653 kg beras dan tarifnya yaitu 5%. Yang kedua, waktunya yaitu pada saat menghasilkan atau pada saat panen. Yang ketiga, hasil panen 10 ton itu sama dengan 10.000 kg yang sudah melebihi nisab. Yang keempat, 10.000 kg dikali 5% sama dengan 500 kg. Jika harga jual beras adalah 10.000, maka 10.000 kg dikali 10.000 sama dengan 100 juta. Lalu 100 juta kali 5% sama dengan 5 juta rupiah. Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Sutik adalah 500 kg beras atau uang sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.